Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Pancasila adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah pilar ideologis bangsa Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Sehingga Pancasila merupakan 5 dasar yang disepakati oleh bangsa Indonesia yang harus dijalankan sebagai rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, perilaku setiap warga negara Indonesia harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sehingga bangsa Indonesia memiliki kepribadian dan jati diri yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Karakter bangsa Indonesia akan ditentukan oleh implementasi fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, apa saja sih 5 dasar dari Pancasila tersebut? Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan 5 dasar inilah yang dapat menjadi landasan kita dalam menghadapi tantangan kehidupan ideologi Pancasila, salah satunya dalam tantangan menghadapi revolusi industri 4.0. Tadi kan udah dijelasin tuh apa itu Pancasila. Di sini aku mau jelasin apa itu modal sosial dan apa itu revolusi industri. Modal sosial adalah nilai dan norma yang dimiliki secara bersama oleh anggota pada suatu kelompok yang saling berkaitan. Modal sosial ini didasari oleh nilai kepercayaan, nilai norma, dan jaringan sosial. Atau singkatnya, modal sosial adalah nilai dan norma yang dimiliki oleh sebuah anggota di daerah tertentu. Pada aspek kali ini, Pancasila adalah modal sosial yang dimiliki oleh kelompok masyarakat di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pengertian dari revolusi industri, kita harus paham apa itu revolusi, apa itu industri. Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan secara besar-besaran, secara singkat, secara cepat, dan menyangkut aspek-aspek atau dasar-dasar kehidupan dari bermasyarakat itu sendiri. Mungkin teman-teman di sini tuh pernah baca atau pernah dengar entah dari mata pelajaran, mata kuliah, media cetak, media sosial, atau bahkan jadi perbincangan sehari-hari. Nah, contohnya itu adalah revolusi Inggris dan revolusi Prancis. Kedua itu adalah contoh yang memang terjadi secara nyata dan bisa kita pelajari. Sedangkan industri adalah suatu bidang atau suatu kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan pembentuk atau pengolahan barang jadi menggunakan tenaga kerja dan alat-alat pembentuknya. Sedangkan distribusi sebagai kegiatan utamanya. Jadi bisa kita simpulkan, revolusi industri adalah perubahan besar secara ekonomi yang berdampak pada dasar-dasar pokok kehidupan dari masyarakat tersebut. Problematika masyarakat dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Dalam revolusi industri kali ini, teknologi sudah berkembang pesat. Segala kehidupan manusia dibuat mudah dan instan. Hampir semua manusia bisa terlena akan keefektifan dan kemudahan yang diberikan oleh teknologi yang sudah ada sekarang. Karena rasa mudah yang kita rasakan, banyak loh hal-hal negatif dari kemudahan teknologi ini sendiri. Apa itu? Yaitu paham liberal yang sering banget kita jumpai, baik di artikel online ataupun ketikan di media sosial. Karena banyaknya pendapat yang bebas di media sosial, masyarakat pasti membaca hasil dari tulisan tersebut, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi kebanyakan masyarakat tidak memilah informasi yang diterimanya. Ataupun jika sudah memilahnya, kebanyakan dari mereka tidak mengkonfirmasi lagi info tersebut, tetapi malah menyebarkannya pada rekan kerabatnya. Hal ini dapat menyebabkan misinformasi yang luas dan juga dapat menyebarkan paham-paham yang kurang jelas dari mana asalnya. Bahkan karena banyaknya pendapat di media sosial, mereka sampai bisa membuat sebuah nilai dan norma yang tidak tertulis di dunia maya. Dan ada beberapa nilai itu yang kurang baik jika diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Dalam revolusi industri kali ini, kita tidak boleh melupakan
mengganti bahkan menghilangkan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah ada di kehidupan bermasyarakat kita secara turun-temurun karena pengaruh dari revolusi industri 4.0 ini. Malah kita tuh sebaiknya menggunakan itu untuk menerapkan segala hal-hal yang baru dengan teknologi masa kini dan agar nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri tidak terlupakan dan bisa terus diterapkan di Indonesia. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menerapkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan baik dan benar. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa melakukan hal sederhana seperti berkumpul atau berbincang-bincang dengan keluarga atau sanak keluarga terdekat dan teman-teman sekitar. Ketiga, persatuan Indonesia. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah toleransi, baik itu tentang agama maupun tentang ras atau hal yang lainnya. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengaplikasikan itu adalah memberikan pendapat atau mengutarakan pendapat saat sedang berdiskusi atau membicarakan hal apapun, karena kita sebagai warga Indonesia, sebagai warga negara rakyat Indonesia, kita memiliki hak untuk berpendapat seperti yang ada tertulis pada undang-undang. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sederhananya adalah kita bisa berbagi ke sesama bila ada dari bagian dari lingkungan kita atau orang-orang yang kita kenal atau bahkan orang yang tidak kenal itu membutuhkan bantuan dari kita itu sendiri. Kemudian misalnya dalam berpendapat juga kita tidak boleh memaksakan pendapat kita gitu. Misalnya ada teman kita dalam diskusi yang sama itu mengutarakan pendapat, biarkan saja, terima pendapat dia, karena hasil diskusi yang baik adalah hasil dari penggabungan atau penerapan dari berbagai sudut pandang, dan hal itu pun juga bisa sebagai bentuk keadilan yang ada dalam diskusi itu sendiri. Sekian dari kami, semoga kita bisa selalu menemukan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.